Laju indeks harga saham gabungan melemah tipis pada perdagangan saham 14 hingga 18 November 2022. Bahkan investor asing melakukan aksi jual signifikan pada pekan lalu. Pasar saham masih akan dibayangi sejumlah sentimen pada perdagangan hari ini, yakni sentimen dari luar negeri berasal dari rilis data laporan keuangan yang kurang positif di wilayah regional khususnya dari Tiongkok. Dan sementara sentimen dalam negeri berasal dari dinaikannya suku bunga acuan Bank Indonesia. Bagaimana prediksi pekan ini dan apa saja saham yang menarik selama sepekan ke depan menurut analis? Sudah bersama saya melalui sambungan Zoom Cheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Selamat pagi Mbak Cheryl, apakah mengawali pekan ini pergerakan IHSG masih menunjukkan upaya untuk keluar dari rentang konsolidasi wajar? Oke, selamat pagi. Jadi kalau kita lihat IHSG memang beberapa minggu ini terlihat bergerak konsolidasi ya, masih belum mampu melampaui area resisten di 7.100. Dan kalau kita lihat bursa regional Asia pagi hari ini itu masih kompak melemah. Jadi kalau proyeksi IHSG di hari ini masih ada potensi konsolidasi cenderung melemah dengan range 6.850 ke resisten 7.100. Baik, ini masih ada beberapa potensi untuk melemah dan apa saja yang akan menjadi sentimen pergerakan IHSG, Mbak Cheryl? Iya, IHSG masih berpotensi konsolidasi melemah ya, karena pelaku pasar itu masih mencermati perkembangan kebijakan moneter The Fed, bagaimana kebijakan moneternya di masa depan, mengingat pekan lalu itu ada rilis inflasi yang sudah menunjukkan penurunan dan diperkirakan sudah mencapai puncaknya. Namun turunannya itu relatif minim, meskipun kenaikan suku bunga sudah signifikan hingga 375 basis poin di tahun ini. Jadi market akan menantikan hasil meeting FOMC di tengahan minggu ini dan juga masih akan mencermati kenaikan kasus COVID-19 di Cina ya. Seperti yang kita tahu, Cina merupakan negara mitra dagang utama Indonesia dan perekonomian Cina itu juga mempengaruhi permintaan terhadap komoditas global. Baik, ini menarik sekali untuk dibahas. Tadi Anda juga sudah menyebut ada suku bunga acuan dan juga kasus COVID ini juga akan menekan laju IHSG sepekan ke depan. Dan apakah sentimen dari fluktuasi nilai tukar rupiah dan juga harga komoditas masih akan memberikan sentimen terhadap pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang? Bagaimana sebenarnya pasar mencermati pergerakan harga komoditas? Iya, baik. Seperti yang kita tahu, Indonesia kan merupakan negara produsen komoditas ya. Jadi kalau seperti kayak saat ini kita lihat mayoritas komoditas itu bergerak dalam zona koreksi secara harian maupun secara mingguan, seperti komoditas batu bara, komoditas CPO itu yang turun bahkan hampir 10% dalam seminggu. Lalu juga komoditas base metal juga terkoreksi ya. Jadi itu juga menjadi sentimen kurang baik untuk IHSG di minggu ini. Di mana kita tahu biasanya kenaikan harga komoditas itu menjadi penyelamat bagi kinerja IHSG. Karena sektoralnya yang jadi penopang IHSG. Tapi kali ini komoditasnya melemah. Nah, di IHSG-nya kelihatannya tidak ada penolongnya lagi seperti itu. Tapi bukan berarti tidak ada sewaktu-waktu, bisa aja ada sentimen positif lagi yang bisa menopang kenaikan harga komoditas, dan kita juga masih menantikan berbagai perkembangan seperti kebijakan The Fed dan perkembangan kasus COVID. Baik, ada beberapa sentimen yang kurang baik untuk sektor komoditas dan kita akan melanjutkan dialog proyeksi laju IHSG sepekan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami usai jeda berikut ini. Kita
Kita lanjutkan dialog pada pagi ini dan masih bersama Cheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas. Melalui sambungan Zoom, Mbak Cheryl, tadi kita sudah membahas sektor komoditas dan lalu kami juga ingin membahas terkait dengan sektor digital. Nah, sejauh mana badai PHK yang dialami sejumlah startup akan mempengaruhi laju IHSG? Oke, jika dicermati PHK yang terjadi mayoritas di perusahaan startup ya, yang mana seperti kita tahu sebagian besar startup itu gagal. Bahkan berdasarkan survei sekitar 80 sampai 90% startup itu akan gagal di saat dia merintis. Tapi terkait hal mempengaruhi laju IHSG atau tidak, kita lihat IHSG itu lebih dipengaruhi oleh kinerja makroekonomi domestik ya, di mana sejauh ini terus menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi. Dan juga terbukti secara year to date kinerja IHSG itu positif, menguat kurang lebih 6%-an. Dan juga kalau kita bandingkan dengan negara peers-nya, itu kinerjanya lebih baik. Baik, jadi masih ada potensi untuk rebound, begitu Mbak Cheryl, dan juga bagaimana dengan ramalan resesi tahun depan? Apakah akan berdampak juga pada laju IHSG dan menyebabkan aksi profit taking? Oke, baik. Jika kita cermati ya, definisi resesi kan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi di suatu negara mencatatkan pertumbuhan yang negatif. Nah, beberapa saat lalu di Amerika telah terjadi resesi. Tapi kalau kita lihat juga kondisi perekonomian kita saat itu justru lagi relatif aman. Pertumbuhan ekonomi juga konsisten bertumbuh ya secara kuartalan. Kita lihat PDB konsisten positif. Neraca perdagangan juga surplus. Kinerja IHSG yang menjadi parameter perekonomian juga positif. Dan kalau kita lihat ke belakang historinya terjadi resesi seperti di tahun 2008, justru yang terjadi merupakan peluang, merupakan kesempatan untuk kita memiliki saham bagus dengan harga yang murah. Lalu kalau kita lihat lebih panjang lagi, secara historical bursa saham kita selalu bertumbuh. Jadi, kalau ada koreksi di jangka pendek menengah, kita tidak perlu khawatir. Baik Mbak Cheryl, tadi Anda sudah menyebut ini adalah kesempatan untuk investor untuk mengoleksi beberapa emiten. Dan emiten apa saja yang akan menjadi primadona dan sektor apa saja yang menjadi sorotan investor dalam sepekan ke depan? Oke, untuk hari ini dan sepekan ke depan, kami merekomendasikan beberapa saham ya. Ada saham hardware, target kami di 595 sampai 600. Lalu yang kedua ada Jasa Marga, target kami di 3.500. Kemudian ada Tower, itu target kami di 1.190 sampai 1.200. Baik. Dan Baik. Era target kita di 422. Baik, terima kasih Mbak Cheryl tadi sudah menyebutkan beberapa emiten yang direkomendasikan. Terima kasih Cheryl Tanuwijaya, Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas sudah bergabung bersama kami di Bisnis dan Referensi.